Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia, tidaklah berguna baginya hartanya, dan apa yang diusahakannya. Kelak dia akan masuk ke dalam api, yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah, di lehernya ada tali, dari sabut yang dipintal. Surah Al-Lahab ayat 1-5. Nama aslinya adalah Abd al-Uzza. Al-Quran menyebutnya sebagai Bapa Api, yang berarti Abu Lahab. Istri Abu Lahab adalah Ummu Jamil. Setiap malam, Ummu Jamil mengumpulkan duri dan cabang berduri dan merajutnya di lehernya, melemparkan dan menyebarkannya di jalan Nabi Muhammad SAW, sehingga duri ini akan menusuk di kaki Nabi, dan dengan demikian akan menyakitinya di malam hari. Kami merujuk penganiayaan dan kekejaman dua orang ini terhadap umat muslim berdasarkan buku-buku terkait, dan menganalisa berita dari surah ini yang terkait dengan hal gaib. Dan ternyata benar, surah Al-Lahab memberitahu kita bahwa Abu Lahab dan istrinya akan mati dalam kekafiran. Dan ini ternyata benar seperti yang telah diinformasikan. Surah ini memberikan berita secara gaib. Tidak mungkin bagi seseorang untuk mengetahui gaib dan masa depan sendiri dan untuk menginformasikan tentang takdir beberapa orang. Karena tidak mungkin, kita hanya dapat meyakini bahwa Al-Quran yang menginformasikan tentang hal gaib ini adalah kitab dan kalam Allah. Sekarang, mari kita menganalisis bukti ini secara mendalam. Al-Quran memberitahu kita bahwa Abu Lahab dan istrinya akan mati dalam kekafiran dan masuk neraka. Bagaimana mereka yang tidak menerima Al-Quran sebagai kitab Allah dan menyangkalnya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut? 1. Abu Lahab meninggal 7 tahun setelah turunnya surah Al-Lahab. Artinya, ayat-ayat dari surah Al-Lahab tidak diturunkan saat Abu Lahab berada di ranjangnya yang sudah mati. Sebaliknya mereka memberitahu tentang kematiannya 7 tahun sebelumnya. Jika bukan kitab Allah, maka bagaimana seseorang bisa tahu bahwa Abu Lahab akan mati dalam kekafiran? Dua, pada awal Islam, ada banyak musuh Islam, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka semua masuk Islam satu persatu dan bersumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka juga ada orang-orang seperti Khalid bin Walid, Abu Sufyan, Amr bin As, yang pernah berperang melawan Muslim. Selain itu, ada orang seperti Wahsy yang menjadi martir Sayyidina Hamzah, dan Hindun, yang mencabut hati Sayyidina Hamzah. Semua orang ini bertobat atas apa yang telah mereka lakukan dan pantas mendapatkan gelar sahabat Nabi. Sama seperti orang-orang ini, mungkin saja Abu Lahab dan istrinya bertaubat dan ini adalah hal yang wajar. Namun, diwahyukan oleh Al-Quran bahwa mereka tidak akan bertobat dan mati dalam kekafiran. Jadi jika Nabi Muhammad SAW bukan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran bukan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana bisa diketahui bahwa Abu Lahab dan istrinya akan mati dalam kekafiran? 3. Orang bijak tidak akan melakukan pembantahan tentang hal-hal yang akan membuatnya menjadi pembohong. Di atas segalanya, dia tidak mengatakan apapun tentang hal gaib yang akan membantahnya. Sekarang pikirkan hal berikut, Al-Quran mengatakan, Abu Lahab dan istrinya akan mati dalam kekafiran.
Jika Abu Lahab atau istrinya mengatakan bahwa saya menjadi seorang muslim dan bertobat, berita Al-Quran tersebut di atas tidak akan menjadi benar dan ini berarti pembatalan kebenaran Al-Quran. Dan jika Abu Lahab atau istrinya mengatakan, kami menjadi muslim, dengan cara yang menyesatkan sebagai orang munafik, maka kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan hancur sekaligus. Sementara Al-Quran mengatakan, dia akan mati dalam kekafiran, dan memang dia tidak pernah bertaubat. Jadi bagaimana Anda bisa menjelaskan berita Al-Quran dari hal gaib? Al-Quran menyatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya akan mati karena kekafiran pada saat yang sangat kritis, dan Abu Lahab meninggal karena kekafiran setelah 7 tahun seperti yang telah diinformasikan. Jika Al-Quran bukanlah kalam Allah melainkan karya fiktif seseorang, Tuhan melarang, maka dapatkah orang itu mengklaim hal seperti itu yang akan mengungkapkan kebohongannya? Apakah Anda akan melakukannya, jika Anda adalah dia? Tentu saja tidak. Lalu bagaimana Anda bisa menjelaskan berita ini dan kebenarannya selain fakta bahwa Al-Quran adalah kalam Allah? Ya, Al-Quran mengatakan, dia akan mati dalam kekafiran, dan dia mati dalam kekafiran setelah 7 tahun. Terlepas dari semua permusuhannya, dia tidak bisa mengatakan, saya percaya dengan cara yang dibuat-buat untuk menyangkal ayat Al-Quran ini. Dia tidak bisa mengucapkan kata keyakinan bahkan demi penampilan. Untuk mengetahui hal ini, perlu untuk menjadi zat abadi dan kekal dan maha mengetahui tentang semua waktu dan tempat pada waktu yang sama. Dan atribut ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kami memberikan informasi Al-Quran masa depan tentang kematian Abu Lahab dan istrinya dalam kekafiran. Kebenaran lengkap berita ini sebagai bukti, dan menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab dan kalam Allah yang maha mengetahui alam semesta. Dialah zat terbaik. Berita Al-Quran dari hal yang gaib tidak dapat dijelaskan dengan apapun selain ketetapan ini.